Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Setiawiguna dan nantinya bersama rekan saya itu Indri Pangestuti. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bab yang keenam, yaitu adalah masa kemunduran dalam tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Kita langsung saja. Poin pertama yang kita bahas adalah bangsa Mongol dan dinasti Ilhan. Oke, jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut lenyap oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan. Bangsa Mongol itu berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alan Jahan, yang mempunyai dua putra kembar, yaitu Tatar dan Mongol. Mongol mempunyai anak bernama Ilhan, yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Oke, selanjutnya, dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengembala kambing dan hidup dari hasil buruan. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Setelah Yasugi meninggal, putranya yaitu adalah Temujin yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Dalam waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan suku bangsa lain, sehingga menjadi satu pasukan yang teratur dan tangguh. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan atau sebutannya yaitu adalah Raja yang Perkasa. Ia menetapkan suatu undang-undang yang disebutnya Al-Yasak atau Al-Yasah, yaitu adalah untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Isinya yaitu wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kemiliteran. Bangsa Mongol mengalami kemajuan pesat di bidang militer. Selanjutnya, setelah pasukan perangnya terorganisasi dengan baik, Genghis Khan berusaha memperluas wilayah kekuasaan dengan melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah lain. Pada saat kondisi fisiknya mulai lemah, Genghis Khan membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4 bagian kepada 4 orang putranya, yaitu ada Cuci, Chagatai, Ogatai, dan Tuli. Saudara Chagatai, saudara Chagatai yaitu adalah Tulihan menguasai Khurasan karena kerajaan-kerajaan Islam sudah terpecah belah dan kekuatannya sudah lemah. Tuli dengan mudah dapat menguasai Irak. Ia meninggal tahun 16 dia meninggal tahun 654 Hijriah atau 1256 Masehi dan digantikan oleh putranya Hulagu Khan. Hulagu Khan ini adalah putra dari si Tuli. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mu'tasim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad, betul-betul tidak mampu membendung topan tentara Hulagu Khan. Pada saat kritis tersebut, wazir Khilafah Abbasiyah yaitu Ibnu Al-Qami ingin mengambil kesempatan dengan menipu Khalifah. Ia mengatakan kepada Khalifah, "Saya telah menemui mereka untuk perjanjian damai. Raja, yaitu adalah Hulagu Khan, ingin mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakar putra Khalifah. Dengan demikian, Hulagu Khan akan menjamin posisimu. Ia tidak menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan, sebagaimana kakek-kakekmu terhadap Sultan-Sultan Seljuk." Itu kata si wazir tadi. Khalifah menerima usul itu. Ia keluar bersama beberapa orang pengikut dengan membawa mutiara, permata, dan hadiah-hadiah berharga lainnya untuk diserahkan kepada Hulagu Khan. Tetapi sambutan Hulagu Khan sungguh di luar dugaan Khalifah. Apa yang dikatakan wazirnya ternyata tidak benar. Mereka semua, termasuk wazir sendiri, dibunuh dengan leher dipancung secara bergiliran.
Dengan pembunuhan yang kejam ini berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongol tersebut. Kita masuk ke poin kedua, yaitu adalah serangan-serangan Timur Leng. Setelah lebih dari 1 abad umat Islam menderita dan berusaha bangkit dari kehancuran akibat serangan bangsa Mongol di bawah Hulaguhan, malapetaka yang tidak kurang dahsyat datang kembali, yaitu serangan dari keturunan bangsa Mongol. Serangan dipimpin oleh Timur Leng yang berarti Timur si Pincang. Sejak usia masih sangat muda, keberanian dan keperkasaannya luar biasa. Ia sering diberi tugas untuk menjinakkan kuda-kuda liar yang sulit ditunggangi dan memburu binatang-binatang liar. Sewaktu berumur 12 tahun, ia sudah terlibat dalam banyak peperangan dan menunjukkan kehebatan. Akan tetapi, baru setelah ayahnya meninggal, sejarah keperkasaannya bermula. Timur Leng mengabdikan diri pada gubernur Transoxiana, yaitu adalah Amir Kazakhan. Ketika Kazakhan meninggal dunia, datang serbuan dari Tukluk Temurhan. Pemimpin itu adalah pemimpin Moghulstan yang menjarah dan menduduki Transoxiana. Timur Leng bangkit memimpin perlawanan untuk membela nasib kaumnya yang tertindas. Tukluk Temur setelah melihat keberanian dan kehebatan Timur Leng menawarkan kepadanya jabatan gubernur di negeri kelahirannya. Tawaran itu diterima, akan tetapi setahun setelah Timur Leng diangkat menjadi gubernur, tahun 1361 Masehi, Tukluk Temur mengangkat putranya, yaitu Ilyas Hoja, menjadi gubernur Samarkand, dan Timur Leng menjadi wazirnya. Tentu saja Timur Leng menjadi berang, atau marah ya. Ia segera bergabung dengan cucu Kazakhan, yaitu adalah Amir Husain, mengangkat senjata memberontak terhadap Tukluk Temur. Timur Leng berhasil mengalahkan Tukluk Temur dan Ilyas Hoja. Ambisi Timur Leng untuk menjadi raja besar segera muncul. Karena ambisi itulah ia kemudian berbalik memaklumkan perang melawan Amir Husain, walaupun iparnya sendiri. Ia berhasil mengalahkan dan membunuh Amir Husain di Balkh. Setelah itu ia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Transoxiana. 10 tahun pertama pemerintahannya ia berhasil menaklukkan Jata dan Hawaris dengan 9 ekspedisi. Setelah Jata dan Hawaris dapat ditaklukkan, kekuasaannya mulai kokoh. Karena itulah Timur Leng mulai menyusun rencana untuk mewujudkan ambisinya menjadi penguasa besar dan berusaha menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan. Ia berkata, sebagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka di bumi seharusnya hanya ada seorang raja. Tahun 1381 Masehi ia menyerang dan berhasil menaklukkan Khurasan. Setelah itu serbuan ditujukan ke arah Herat. Tidak berhenti sampai situ. Terus melakukan serangan ke negeri-negeri lain dan berhasil menduduki negeri-negeri di Afghanistan, Persia, Fars, dan Kurdistan. Lalu ia melanjutkan ekspansinya ke Irak, Syria, dan Anatolia atau Turki. Oke, itu saja. Selanjutnya poin ketiga itu adalah dinasti Mamalik di Mesir yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Indri Pangestuti. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Indri Pangestuti dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang dinasti Mamalik di Mesir. Jadi dinasti Mamalik di Mesir ini dulu ada negeri Islam yang selamat dari kehancuran akibat serangan-serangan bangsa Mongol, baik serangan Hulagu Khan maupun Timur Leng. Maka negeri itu adalah Mesir yang ketika itu berada di bawah kekuasaan dinasti Mamalik. Lalu Mamalik adalah jamak dari Mamluk yang berarti budak. Nah, dinasti Mamalik ini memang didirikan oleh para budak ketika Al-Malik Al-Salih meninggal pada tahun 1249 Masehi, anaknya Turansyah naik tahta sebagai sultan. Lalu Aibak berkuasa selama 7 tahun, 1250 sampai 1257 Masehi. Nah, setelah itu meninggal, ia digantikan oleh anaknya.
Ali yang masih berusia muda, Ali kemudian mengundurkan diri pada tahun 1259 Masehi dan digantikan oleh wakilnya yaitu Hutus. Nah, tidak lama setelah itu Hutus meninggal dunia. Nah, Babi Bars, seorang pemimpin militer yang tangguh dan cerdas, diangkat oleh pasukannya menjadi sultan pada tahun 1260 sampai 1277 Masehi. Nah, sejarah dinasti berlangsung sampai tahun 1517 Masehi ketika dikalahkan oleh kerajaan Utsmani dibagi menjadi dua periode. Dinasti Mamalik membawa warna baru dalam sejarah politik Islam dalam bidang pemerintahan. Kemenangan dinasti Mamalik atas tentara Mongol di Ain Jalut menjadi modal besar untuk menguasai daerah-daerah di sekitarnya. Nah, dalam bidang ekonomi, dinasti Mamalik ini membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Nah, di bidang ilmu pengetahuan, Mesir juga menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Lalu dinasti Mamalik juga banyak mengalami kemajuan di bidang arsitektur. Nah, kemajuan-kemajuan itu tercapai berkat kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, solidaritas sesama militer yang kuat, dan stabilitas negara yang aman. Nah, di pihak lain, suatu kekuatan politik baru yang besar muncul sebagai tantangan bagi Mamalik, yaitu Kerajaan Utsmani. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.